Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, kembali bersama saya di Abi Misbah Channel. Kali ini saya bersama tim akan menuju salah satu pesantren yang sudah lama eksis di Cianjur, tepatnya di Kampung Pataruman, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pesantren ini berdiri sejak 1957, 63 tahun sudah membersamai umat ini. Sahabat iman, tentu usia di 63 tahun ini menyimpan banyak cerita, menyimpan banyak sejarah, jejak perjuangan, dan tidak ringan. Bagaimana keberadaan pesantren Al-Khairiyah ini? Maka kami menuju ke sana ingin terus menggali banyak pelajaran, banyak inspirasi, menggugah kita semuanya dalam berjuang. Bagaimana perjuangan mendidik masyarakat, bagaimana perjuangan tolabul ilmi, bagaimana ilmu itu dilawariskan dan diturunkan kepada penerusnya. 63 tahun tentu pesantren ini sudah terwariskan kepada keturunan-keturunannya. Tidak mudah untuk selalu eksis, mewariskan lembaga pendidikan, termasuk juga mewariskan perjuangannya. Bagaimanakah nanti kita akan menemukan di sana inspirasi-inspirasi yang akan mengajarkan kepada kita semuanya. Ikuti terus sahabat iman, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi Misbah Channel. Teman-teman, sahabat iman sekalian, kali ini saya berada di salah satu pesantren legend, ya, pesantren yang usianya sudah sangat tua, kisaran 63 tahun, ya, berdiri sejak 1957. Pesantren Al-Khairiyah berada di Kecamatan Cilaku, masih area atau sekitaran Cianjur, tepatnya di Kampung Pataruman, ya. Untuk wilayah Cianjur itu juga insya Allah sudah pada paham, dan santrinya tersebar di berbagai daerah. Saya sekarang sudah bersama dengan pimpinan pesantrennya, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Ridwan. Beliau adalah merupakan penerus perjuangan pesantren Al-Khairiyah ini, meneruskan perjuangan dari orang tua yang sebagai pendiri dari pesantren Al-Khairiyah ini, ya. Lebih dalamnya, lebih lanjut kita akan simak, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau, ya, bagaimana perjalanan dari awal sampai berkembangnya saat ini perjuangan pesantren Al-Khairiyah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ustadz Muhammad Ridwan. Ya, betul. Alhamdulillah. Ustaz, barangkali ini kita ingin mengedukasi masyarakat, ya, bahwa pesantren ini adalah merupakan basis perjuangan, ya, yang tentu perannya sangat besar di dunia Islam, bahkan secara nasional terhadap eksistensi negara, diawali dengan perjuangan dan kemudian kemerdekaan bangsa ini, ya. Berdiri sejak tahun 1957, ya. Betul. Ini bukan usia yang muda. Betul. 63 tahun, ya. Mungkin Ustadz bisa ceritakan, bisa sampaikan, atau mungkin bisa diawali dengan bagaimana perjuangannya ayah dulu, ya, orang tua. Mungkin juga bisa disampaikan siapa beliau, karena saya mungkin tadi belum menggali informasinya. Monggo Ustaz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pondok pesantren Al-Khairiyah ini betul tadi disampaikan berdiri tahun 1957. Yang mendirikannya itu dulu almarhum orang tua, namanya
waktu mendirikan namanya sih masih Kang Idin dulu. Kang Idin. Iya. Panggilan Kang Idin ini sudah akrab di masyarakat sini Ya, atau betul. memang kerendahan hati beliau gitu? Kang Idin ini panggilan dari teman-temannya karena ini tuh sebenarnya tempat gurunya beliau dulu. Oh, jadi Gitu. sebelum ada Al-Khairiyah atau memang sudah Al-Khairiyah sebelumnya? Sebelumnya nggak ada, cuma gurunya tuh tinggal di sini. Gurunya tinggal di sini. Nah, almarhum bapak katanya ya, karena saya nggak ngalamin tuh. Oh iya, belum ada ya. Ya belum ada, bapaknya belum nikah waktu itu. Iya, gitu. Gurunya itu ada informasi nggak siapa namanya beliau, guru beliau itu? Ada informasi cuma lupa nama detailnya daripada disebutin salah, gitu kan. Iya. Ya, itu tinggal di sini, sering main ke sini, gitu kan. Nah dipanggilnya di teman-temannya di sini tuh namanya Kang Idin. Kang gitu. Idin. Tapi ayah ini atau bapaknya Pak Ustadz ini asli dari sini? Aslinya orang kota, Cianjur Cianjur kota. Iya. Tepatnya? Di Ranca Bali di Kaum. Oh. Itu di Kaum itu masih banyak saudara-saudara yang saudaranya bapak dulu, gitu. Masih satu satu silsilah dengan yang di kaum yang Raden Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh. Masih satu runtuyan? Ya, masih satu runtuyan sama itu, gitu. Oh. Mana itu namanya tuh yang di Bogor? yang Galasi Kalong itu? Cikunul? Cikundul, ya itu. Sama Oh iya. Berarti dari ibu dari bapak, dari ibunya iya. beliau, gitu. yang saya dengar itu keluarganya Raden Bodedar. Ya, betul. Dari situ? Iya. Oh, subhanallah. Berarti ini teman-teman saya sedikit motong sebentar ya. Cianjur ini ada tokoh besar dan memang itu menjadi legend ya. Kita semuanya warga Cianjur sangat ihtiram. Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya, Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini tokoh besar, ulama internasional, ya bahkan ulama dunia, banyak diakui di beberapa negara. Sekarang nama jalan di Cianjur juga nama beliau, di Bogor juga nama beliau, dan silsilah keluarga besar Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu adalah dari Cianjur, ya. Dan runtuyan dari atasnya itu yang saya dengar adalah Raden Siti Bodedar ya. Ya, dari Cikundul. Ibu Siti Bodedar. Ibu Siti Bodedar itu masih silsilah keluarganya Adipati ya maksudnya. Ya, Arya Wiratanudatar. Arya Wiratanudatar yang makamnya ada di Cikunul ya. Subhanallah, saya baru tahu ini. Ternyata beliau ini adalah satu keluarga dengan Mama Abdullah bin Nuh, Ya. gitu ya. Jadi kalau sekarang ditarik nasabnya, sebenarnya Pak Ustadz Muhammad Ridwan ini adalah harusnya Raden. Harusnya. Tapi banyak yang dihilangkan. Kalau dari keluarga bapak, keluarga Uwa itu udah dihilangkan semuanya. Sudah dihilangkan. Ya, dihilangkan atas inisiatif saja. Iya. Gitu ya. Tapi masih ada yang pakai juga. Masih ada yang pakai, termasuk Raden kalau saya Hidayat nggak. Wildan. Nah, kalau Raden Wildan sama ya. Itu Ya. satu keluarga. Mungkin beda ini ya dari Ibu Siti Bodedar itu Beda runtuyan lagi gitu. Ya, makanya sempat jadi kepala sekolah di sini. Nah, itu. Nah, tapi memang tahu lah itu satu keturunan ya. Ya tahu kalau kita masih satu ini dari atasnya gitu. Almarhum bapak itu ya sempat ngaji juga sama Syekh Abdullah bin Nuh itu. Masya Allah, muridnya langsung. Iya begitu. Ayahnya beliau pendiri pesantren Al-Khairiyah ini ya, beliau ngaji ke sini dan beliau adalah muridnya langsung Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya gitu. Sedikit saja informasi, saya pesantren di Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung. Ya. Saya alumninya ya, dan adik daripada Mama Abdullah bin Nuh itu menikah dengan pendiri pesantren Sumur Bandung, Bapak Kiai Haji Atep Supardan. Nah, jadi ini saya mungkin cicit muridnya beliau. Cicit, nggak ketemu dengan Mama Abdullah bin Nuh, nggak ketemu ya, tapi ketemu silsilah ilmunya, karena ada silsilah nasab, ada silsilah ilmu ya. Silsilah ilmunya ketemu di sana. Satu lagi informasi sahabat iman, bahwa Ibu Hajah Siti Bodedar ini adalah yang mewakafkan tanah Masjid Agung. Itu terus sampai ke sini, menurut saya informasi yang saya serap itu sampai ke bekas SMA 2. Lulus Manda yang sekarang sebelum pindah ya. Dan ke sebelah sananya, ke sebelah timurnya itu sampai Pegadaian. Ya.
Pokoknya itu semuanya adalah wakaf dari termasuk pendopo ya, Masjid Agung itu wakaf dari Hajah Siti Bodedar yang merupakan bangsawan Cianjur yang sangat peduli dengan perkembangan dunia Islam. Memang beliau sangat luar biasa ya. Ini ketemu di situ silsilah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saya ikut senang dan ini informasi yang sangat penting bagi masyarakat di Cianjur. Bisa dilanjutkan Ustaz dari ayah tadi. Menyinggung P3SB. Ya. Tahun berapa itu? Saya lulus tahun 96. Oh, 96 sudah bukan Ustadz Jalaluddin ya? Sudah masih. Oh, masih 96. Saya masih keajar sama beliau. Oh, gitu. Iya, itu guru saya langsung. Jadi Ustadz Jalaluddin Asyatibi ya. Ustadz kalau nanti menonton channel saya nanti di YouTube terbahas ini ya dengan beliau, dan ini adalah keluarga dari beliau juga ya. Keluarga dari Ustadz Jalaluddin Asyatibi satu runtuyan gitu ya. Dilanjut Ustadz. Ya, lanjut tadi bahwa almarhum Bapak itu orang kaum. Iya. Mengaji ke sini. Ngaji ke sini, sering datang sama gurunya beliau gitu. Cuma maaf namanya saya lupa ya. Baik. Namanya saya lupa gitu ya. Nah, kemudian sering ngantar-ngantar sang guru kemana-mana dianterin gitu ya, sama khidmat ke guru lah. Ke guru gitu, sering nganterin. Sampai ya kadang-kadang menjadi asisten, kadang menjadi badal. Gitu. Udah dipercaya lah. Dipercaya. Kalau bahasa pesannya diijazahkan. Nah, iya kan. Itu menurut informasi beberapa tahun sebelum meninggal, mungkin sekitar 3 tahunan kalau nggak salah, atau 100 hari, sang guru itu menyampaikan untuk meneruskan di sini. Di sini. Iya, ini ada tanah wakafnya. Itu bukan dari almarhum Bapak gitu. Ini Berarti wakaf itu adalah asal nazir dari yang mewakif ke gurunya. Ya, gitu. Subhanallah. Gitu. Ini yang disebut dengan nasab ilmu. Ya, begitu. Jadi pesantren itu kalau nasab silsilah memang mungkin menurunkan itu ke putranya. Tapi ini yang luar biasa, yang sangat luar biasa itu adalah sangat bernilai sekali ketika seorang guru menurunkan bukan ke silsilahnya, tapi ke nasab ilmunya. Iya. Luar biasa. Karena beliau nggak punya anak. Karena tidak punya anak juga. Gurunya tuh nggak punya anak. Menunjuklah murid yang dipercaya, kepercayaannya beliau. Ya, itu untuk meneruskan baik yang ada di sini ataupun yang di tempat yang lain. Setelah yang saya ingat itu walaupun tinggal di sini, Bapak tuh jangan ada di sini. Karena meneruskan amanah gurunya tadi. Iya, sering termasuk di Ranca Bali. Bukan hanya yang di sini, yang berapa kalau itu keliling terus muter. Kira-kira ada berapa pengajian misalnya? Kalau yang saya ingat waktu itu ya 2-3 lah. Ada gitu 3 pengajian. Tapi kan dulu itu untuk perjalanan ke kota aja bisa setengah hari. Oh iya, gitu. Ada jalan kakinya lama. Ada jalan kakinya, gitu ya. Naik gitu. kendaraan pun kendaraan bemo masih belum. Bayawak dulu. Bayawak. Kita menyebutnya bemo teman-teman. Kalau bemo kan kalau yang di sini yang 3 ya rodanya. Nah ini kan yang roda 4. Udah wahon lah. Itu memang merek Star Wahon tuh. Bayawak. Saya tanya kan kenapa ini bayawak. Jadi kalau misalkan mau dihidupin itu kepalanya tuh kapnya dibuka dulu, diengkol. Kan kalau dibuka tuh kayak bayawak tuh. Iya. Tapi itu mereknya Star Wagon. Star Wahon, yang ada Star Wahon, ada Holden. Karena yang dulu di sini tuh cuma ada 4 ya. Yang sampai, tapi nggak sampai sini. Harus jalan kaki dulu 2-3 kilo lagi lah. Nah itu ada itu. Star Wagon. Jadi teman-teman, kita nggak terlalu paham dengan masalah mobil, apalagi mobil zaman dulu ya. Tapi kita di Sunda itu sering mendengar wahon. Jadi kalau orang bilang wahon itu adalah mobil. Padahal wahon adalah merek daripada satu produksi mobil namanya Star Wahon. Ditulisnya Star Wagon. Jerman ya itu ya. Jerman. Star Wagon ditulisnya itu Jerman. Orang Sunda akhirnya sekarang jadi membahasakan mobil itu adalah wahon. Sedikit aja itu sejarah. Ya lanjut. Nah itu beberapa waktu berikutnya ya, karena waktu itu kan saya belum ada ya. Meninggal. Sang guru ini meninggal. Gurunya meninggal. Dan kemudian almarhum Bapak itu meneruskan di sini. Tapi pada kondisi kan sang guru meninggal nih. Iya kan? Yang di sini berarti cuma istrinya. Tanpa anak. Nah, bolak-balik ke sini, kata Bapak, ini khawatir jadi fitnah nih. Akhirnya inisiatif dari istri sang guru itu melamar lah. Begitu ke Bapak. Melamar Bapak. Bapak. Iya. Ini
Ini jarang terjadi ya teman-teman. Di saat usia istri Itu sang guru, berarti istri gurunya bapak itu menjadi ibu. ibu tiri. Ibu tiri. Belum selesai nih ceritanya. Oh belum selesai. Tapi Iya. saya kaget nih Ustaz ya. Janda dari gurunya melamar Ya. ayah. Ya, begitu. Subhanallah. Waktu itu Ustaz. ibu ya namanya Ibu Khairiyah. Dari situ. Ya, dari situlah Ibu Khairiyah ini kemudian nikah sama bapak waktu Ibu Khairiyah usia 40 tahun. Bapak bujangan. Bapak itu pernah menikah, cuma usianya masih 25. Gitu. Oh, pemuda ya. Ya, masih pemuda 25. Ini cerita Rasul sama Sayyidah Khadijah. Ya, mirip-mirip lah, cuma bapak pernah menikah dulu. Iya. Itu Kalau Rasul belum bujangan ya, gitu. belum ya. Nah, Iya. Dan ini orang terkaya di wilayah sini. Ibu Khairiyah ini. Ibu Khairiyah sama suaminya dulu Sama itu, suaminya itu. gitu. Orang terkaya di wilayah Orang sini. kaya dan mengajar ngaji gitu ya. Iya, mengajar Subhanallah. ngaji. Ulama dan Ulama, cuma kan Akbar. waktu itu belum ada pesantren. Jadi sang guru ini seringnya keliling Masih di gitu. surau-surau gitu ya, Masih di madrasah aja gitu, majelis taklim. Ada sih santri ngalong lah istilahnya. Ngalong, ya. Santri ngalong itu ada berapa katanya 3 atau 7 orang lah gitu ya. Ngalong itu yang pulang pergi ke rumah teman-teman ya. Ngalong namanya. Kayak kalong. Kayak kalong. Sebenarnya kebalik. Kalau kalong biasanya malam keluarnya. Iya. Kalau ini malam justru di pesantren. Iya. Siang keluar. Gitu. Maksudnya keluar dari rumah itu saat. Mungkin gitu ya. Jadi kalong nih Jadi kalong di pesantren. Nanti begitu Gitu. subuh selesai ngaji pulang ke rumah lagi gitu. Jadi itu sate kalong. Nah, semenjak emak itu ya, Mak Khairiyah itu kan nggak punya anak ya. Sama ayah nggak punya anak juga. Ya, setelah 3 tahun menikah nggak punya anak juga, ya akhirnya menawarkan ke bapak tuh. Ibu Ibu Khairiyah ini Subhanallah. menawarkan ke bapak, melihat kondisi emak udah ya lanjut lah 40 lebih lah waktu itu ya. Jadi sekitar 43 tahunan lah ya. Ke bapak, Pak, ini perjuangan harus dilanjutkan. Kita akan tua dan akan meninggal. Terus yang melanjutkan ini siapa? Gitu kan. Subhanallah. Itu visioner sekali itu. Iya. Luar biasa. Kata bapak, ya mudah-mudahan kita nanti punya anak. Ya, boro-boro punya anak yang sekarang udah makin tua. Sebelumnya nikah sama suami sebelumnya nggak punya anak, gitu kan. Nah, ya udah bapak nikah lagi aja, gitu. Kata Ibu Khairiyah. Kata Ibu Khairiyah. Bukan kata bapak. Bukan. Nah, kata Ibu Khairiyah, bapak nikah lagi aja. Nah, bapak tuh nolak sebenarnya, gitu kan. Iya. Ya nolak, nggak langsung. Oh iya, gitu. Iya. Mungkin kalau antum gitu kali. Ya. Lanjut Ustaz. Ya. Silakan. Akhirnya Mak Khairiyah ini ya, Mak Khairiyah ini datang ke kakak iparnya, berarti ke kakak ayah, ke Uwa Iya. ya. Iya. Ke Ustadz Acep Satibi, Oh. orang tuanya Ustadz Jalal. Itu siapanya ayah? Acep Satibi itu kakaknya bapak, Kakak kandung. kakak kandung. Subhanallah. Di situ yang selama ini saya belum Kakak tahu. kandung. Nyambungnya dari ayah langsung berarti ya? Dua-duanya. Dan ibu. Ibu kan yang dilamar sama Mak Khairiyah ke Ustadz Acep Satibi ini adeknya, ya ada iparnya. Ada iparnya Pak Acep Satibi. Ya, Oh. adek dari istrinya Pak Acep Satibi. Iya. Gitu. Jadi ibu emak itu melamar adek ibunya Pak Ustadz Jalaluddin. Adik dari ibunya. Iya. Jadi antara bapak, Bibi berarti ya. ya kalau ini bibi gitu. Jadi Ustadz Acep Satibi itu adik kakak sama bapak. Ya. Istrinya adik kakak sama Umi. Adik kakak sama Umi. Ya, sama ibu saya sendiri. Iya. Nah, itu kan yang dilamarkan sama Mak Betul. Khairiyah. Iya. Nah, gitu. Nah, ini catatan tentang Ustadz Jalaluddin. Gitu ya. Iya. Setiap istri Ustadz Acep Satibi ini setiap melahirkan sakit. Nah, karena sakit, Ustadz Jalaluddin Satibi ini nyusunya sama ibu saya. Jadi sesusuan juga. Sesusuan juga, sekakek, senenek dari ayah dan ibu, sesusuan juga. Sesusuan juga. Iya. Jadi sudah, kalau sesusuan jadi sudah mahram lah. Mahram. Kalau apa, anak perempuannya mahram lah gitu ya. Berarti sama Abi Jalal itu Iya. mahram, Iya. sesusuan. Iya. Ya. Empat-empatnya. Empat-empatnya. Lahir adanya lagi seperti itu ada Oh, saja. semuanya.
Ya, maksudnya disusuin lagi. Oh. Iya, gitu. Semuanya ya, jadi mahramnya bukan hanya ke Ustadz Jalal aja. Betul. Ke adik-adik juga mahram. Semuanya jadi mahram. Iya, gitu. Yang seibu gitu. Iya. Karena kan meninggal di saat melahirkan yang bungsu ya. Yang bungsu meninggal. Yang bungsu Tetep berarti. Bukan, Ustadz Saipul. Saipul Isma Barok. Kalau Tetep dari yang berikutnya kan setelah meninggal. Jadi yang bungsu dari yang si Umi itu adalah Kang Uyok. Ya, Kang Uyok, Saipul. Gitu. Iya. Nah itu. Subhanallah, ini silsilah yang luar biasa. Nah, itu kalau ke Ustadz Jalal seperti itu ya. Iya. Kita lanjutkan ke yang kita gitu. Lanjut, ya. Setelah menikah dengan namanya Ibu Juju. Yang ibu saya. Iya, berarti yang adik iparnya Mbak Acep itu. Ya, adik iparnya Ustadz Acep itu, bibinya Ustadz Jalal itu namanya Juju. Ibu Juju. Iya, Ibu Juju. Kemudian alhamdulillah lahirlah beberapa anak. Nah, ketika anak pertama itu dimintanya itu langsung diminta sama Ma Hoiriah ini untuk diurus karena gitu. tidak punya anak. Karena tidak punya anak lagi. Saat itu sudah usia berapa tuh Bu Hoiriah? Mungkin 50-an ya. 45-an lah. 45-an. 45-an sih masih. Iya, masih kuat untuk ngurus gitu. Nah, satu lahir diminta cuman Umi nggak ngasih. Nah, baru beberapa tahun berikutnya lahir lagi. Setiap 2 tahun Umi itu ngelahirin, setiap 2 tahun. Lahir 2, yang pertama diambil sama emak. Lahir ketiga, Umi cuma ngurus 1, yang 2 diambil lagi. Terus sampai akhirnya dibagi 2. Yang panjang ya, yang panjang usianya itu 6 waktu itu. Jadi 3 ikut Umi Khoiriah, yang 3 ikut orang tua saya, Bu Juju. Cuma setelah naik haji namanya Hajah Qudsiah. Oh, gitu. Begitu. Ya. Jadi Ibu Juju nama dari ibu. Setelah haji tahun berapa kira-kira kurang lebih pendekatan 76 ya. 76-an ya. 76-an. Itu haji masih 4 bulan 6 bulan berangkat. Itu 4 bulan ya, 4 bulan. Karena kalau berangkatnya saya masih ingat berangkatnya lewat Halim. Cuman pulangnya lewat Tanjung Priuk. Ke laut atau berangkatnya udah lewat udara? Udah udara berangkatnya, cuman pulangnya udah masih ya. Kalau di laut 6 bulan berarti ya. Kalau pulang pergi. Ya, kalau pulang pergi. Cuma itu tapi Ustaz udah ingat ya berarti usia udah kalau remaja barangkali ya? Enggak, belum. Masih kanak-kanak. Ini. Tapi sudah masih ingat lah ya. Masih ingat saya dititipin sampai ingat saya nggak mau pulang. Dititipin sama tetangga gitu. Umi udah pulang, saya nggak mau balik. Betang lancong. Gitu lah. Nah, ini pulang dari Mekah ganti nama jadi Hajah Qudsiah. Ya. Dan kemudian ya begitulah ya. Kalau Ma Khoiriah itu meninggal di tahun 76. Itu setelah Umi haji atau belum? Setelah ya. Karena salah satunya itu Ma Khoiriah ini menginginkan bapak, itu kata almarhum bapak waktu di Mekah itu lagi berhaji berdua gitu. Yeah. Karena murid suami yang dulu kan. Yeah. Itu nggak awal-awalnya nggak manggil bapak kan, ke suami itu nggak manggil akang atau gimana, idin aja gitu. Dan itu tuh diulang ketika di Mekah itu katanya diulang, Din nanti tahun berikutnya yang Juju perlu dibawa ke Mekah. Jadi dibiayain sama Ma Khoiriah. Karena gitu. Memang ada lah. Iya, ada gitu. Ya dulu itu saya masih ingat waktu masih kecil itu bapak selalu ngajak saya ke sawah itu dan tunjukin ini sawah yang terlihat ini semuanya dulu milik emak, yang dari sini sampai ke sini dipakai untuk naik haji sendiri, yang ini dia naik haji sama bapak, yang itu naik haji dical benernya. Gitu. Kita cangsa ekor dikain lagi, alhamdulillah barokah. Dimanfaatkan barokah saudaranya. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu amanah dari Ma Khoiriah sebelum meninggal. Ini pesantren, pendidikan ini harus dilanjutkan. Itu yang pertama, jangan berpikir mendapatkan imbalan ataupun mengharap bisa hidup dari pesantren. Dikasih masing-masing hibah, bukan waris ya, karena bukan ahli waris kan. Yeah. Nah, hibah ini masing-masing, yang ini sekian, yang ini sekian, ini sekian, untuk biaya hidup nanti meneruskan lembaga. Masya Allah. Jadi ditinggalkan itu bukan hanya mendirikan lembaga biayaan gitu. Iya. Nah, untuk pembiayaannya juga udah disiapin begitu. Yeah. Tapi secara kalau ke bapak ngewaris nggak? Siapa? Ibu Khoiriah. Ngewaris kan? Ngewaris karena memang seperti satu-satunya.
Karena nggak ada anak. Ahli warisnya nggak ada, emang udah nggak ada. Hanya bapak aja suami Ya. kan. Dan itu tuh yang saya tahu ya, Mbak Khairudin anak tunggal. Anak tunggal pula. Anak tunggal, jadi nggak punya kakak, nggak punya adik. Ke atas habis, ke bawah ke samping habis ya, semua ke bawah nggak ada begitu. semuanya. Ada sepupunya, sepupu jauh juga itu sepupunya itu gitu. Jadi sepupu jauh itu udah dari samping kiri kanan lah, bukan dari sebelah ke bawahnya gitu. Sepupunya nggak tahu anak paman atau paman kakek lah kalau malam gitu ya. Karena yang pasti bukan ahli waris. Betul. Yang pasti bukan ahli waris gitu. Ahli warisnya cuma satu, cuma bapak aja. Gitu. Berjalanlah proses pendidikan Ya, pesantren itu sejak sebenarnya sejak 57 sejak Umi masih ada. Iya, sejak emak masih ada. Emak masih ada. Itu Iya. sudah ada pesantren. Udah ada Bentuknya pesantren. pengajian atau kobong yang Kalau- tadi kalong. Kalong ya. Kalau kobong itu tahun 87. Oh, 86 87 udah 30 tahun kemudian Ya. baru ada kobong. Ada kobong karena kalau yang kalong itu bapak itu nyiapin. Jadi rumah dulu kan tinggi-tinggi ya. Atapnya tuh. Ya. Nah, Untung itu ini. gini. Nah, itu dari bawah ke atas itu kurang lebih 2,10 meter ya. Sisanya itu masih bisa berdiri. Jadi sama bapak itu dibangun tuh. Bukan dibangunnya, dipasangin kayu gitu ya, ditihangin, Di atap, dipara. para di bahasanya. Di para, di bawah genting. Cuman kalau para itu kan nempel ya ujungnya, cuma masih bisa berdiri. Iya. Itu kobongnya tuh. Kobong untuk putri. Kobong untuk putri. Tapi kan cuma malam doang. Malam doang. Nah, sedangkan putra itu nginepnya di masjid. Iya. Nah, tahun 86 itu saya ingat kobong pertama itu 3 kamar, ya. Itu Soronoy, tahu kan Soronoy? Soronoy, ya. Soronoy itu 3 kamar itu. Kemudian santrinya yang nginep itu ada 6 orang. Waktu itu. Ternyata dari situ tuh bukannya Menyusut. nambah lagi dan terus nambah santrinya. Tempatnya juga di mana gitu waktu itu. Nggak cukup lagi, bikin lagi sampai ya udah mondasi sekitar tahun berapa ya, 95-an gitu ya. 95 Bapak masih ada? Masih ada. Saya kelas 3 SMA. Oh, selesai SMA ya. 95 itu baru mondasi, 98 bapaknya udah meninggal karena Wafat 98. 97 ya, wafat 97. Gitu. Karena bapak itu kan walaupun hidup di kampung, karena aslinya orang kota ya, balik kota, itu rancang bangun juga udah paham lah. Udah paham. Termasuk masjid itu, ini masjid di Cilaku pertama yang dicor itu. Atas. Ya, atasnya di dak. Iya. Itu pertama di Cilaku. Masya Allah. Kalau itu tahun 80-an. 78 ya. 78 pas saya lahir 78. Nah, gitu ya. Iya. Nah, Sudah ada pendidikan formal kah? pendidikan formal di itu 90-an. tahun 90. Sudah ada? 90 baru berdiri. Nah, Sama Bapak juga? almarhum bapak. Sama almarhum? Iya. Berarti kan tahun 90-an masih ada kan? Masih ada gitu. Beliau memang sudah menggagas sekolah formal seperti SMA, SMK, itu MTS. Beliau sendiri. SMP, iya. Kalau beliau sendiri kan cuma SR kelas 4. Enggak, maksudnya ya beliau SR ya. Maksudnya selama beliau masih ada sudah ada digagas sekolah itu, sekolah formal. Iya, Sudah ada. iya waktu karena anak-anaknya semuanya sekolah. Iya. Anak-anak beliau semuanya sekolah. Kemudian ini off the record ini. Siap. Jadi sekolah MTS didirikan tuh karena saya sakit-sakitan, sekolah keluarga mungkin, didirikan sekolah buat saya. Ini off the record, maksudnya dia diedit gitu. Hapus aja gitu. Hapus. Oh, ini anak udah dimanjakan nih, gitu kan takut gitu nanti. Ini kan sejarah. Sejarah tuh, Ustaz. Tapi sejarahnya itu memang dari tahun-tahun sebelumnya udah ada permintaan kan untuk mendirikan Ditambah sekolah lagi di sini. Ustaz kondisi sakit-sakitan. Karena kalau memang itu permintaan dari udah lama, kenapa nggak lama gitu ya, dari tahun sebelumnya didirikan gitu. Nah, ketika tahun 90 pas. Berarti lebih kepada karena kondisi anak. Nah, Kondisi Ustaz waktu itu. Ya nggak apa-apa, nggak usah diedit lah. Kasihan. Karena kalau ini dihapus, ya kan, disitulah lalu kemudian Bapak punya gagasan membuka MTS. Gitu. Begitu nggak? Iya. Kalau ini diedit, Ya kalau ini hilang nih. sebenarnya kan permintaannya udah lama, kemudian kesiapan segala macam. Ketika saya mau masuk SMP, nah bapak tuh bilang,
kamu disekolahin ke luar nggak mungkin, nggak sekolah juga nggak boleh, harus sekolah. Harus sekolah. Gitu. Itu udah prinsip banget itu. Gitu. Emang keluar nggak mungkin. Udah sekolahnya di sini, dibikin sekolahnya. Gitu. Buatlah sekolah. Buatlah sekolah. Ya, itu berarti menjadi asbab. Gitu. Jadi penguat ya. Mohon izin untuk nggak diedit ya tadi. Karena kalau ini diedit kan tahun 80 juga bisa sebenarnya kan, gitu. Berarti kan lebih kepada memang sayang anak dari memang, situlah. Ya itu mudah-mudahan berkahnya dari situ, San. Amin. Iya. Ya, karena tahun 82 ya, 82 saya sakit parah gitu. Waktu 82 itu usia berapa? Bukan 82, 80 kayaknya. Usia 45 tahun lah. Gitu. Itu 80 usia 5 tahun. 4 menginjak 5 tahun. Saya usia 2 tahun, berarti nggak jauh beda nih. Nggak jauh beda, cuma beda 3 tahun. Boros aja. Nah, kalau masalah boros itu sama saat ini. Kalau nggak ditopiin ini putih semua hasilnya. Jadi nggak jauh beda kita. Beda 3 tahun, teman-teman ya. Ya ini 3 tahun juga senior saya, tetap kan. Nah itu cerita tahun begituan tuh, saya sakit keras lah. Sakit keras dan saya nggak sampai sekarang nggak tahu sih nama penyakitnya. Cuma yang pasti saya nggak boleh yang namanya baca buku, baca kitab, baca Quran nggak boleh di usia segitu tuh. Karena penyakit itu. Iya. Apa ya? Sakit apa kira-kira? Sakit berarti itu kena kutu, teman-teman. Kutu buku. Kutu buku. Kutu buku. Walau alam ya, saya juga apakah ada kaitannya atau enggak gitu. Katanya karena saya usia 3 tahun tuh udah lancar baca Al-Quran. Oh subhanallah. Gitu. Usia 3 tahun, usia 4 tahun tuh nulis sudah lancar katanya 4 begitu. tahun? Iya. Sudah ada belajar atau belajar mandiri di rumah? Belajar mandiri. Otodidak. Nah usia itu berarti hebatnya Umi lagi tuh. Kemungkinan yang begitu. Di rumah. Ya, secara pribadinya emang ada punya ya, pasti dasar lah, pasti itu. Pasti itu. Tapi Umi juga itu Umi juga ngelarang. Akhirnya ketika sudah periksa kata dokter seperti itu Umi juga udah ngelarang gitu. Jadi Umi nggak pernah nyuruh kamu belajar atau apa. Jadi semacam perkembangan yang belum waktunya. Mungkin. Nah ini kejadian juga ke cucunya paman, adenya bapak. Ustadz Soleh. Mungkin kalau di ini kenal sama Kang Amsi. Mungkin kurang kenal ya. Yang foundernya ini syariah, investasi syariah. Itu. Beliau itu masih keluarga Ustadz. Ya, ponakannya. Ya, ponakan. Nah, ini kakaknya beliau itu lulus SD usia 9 tahun. Lulus SD. Harusnya kelas 8, kelas 3 itu. Kelas 3 SD. Nah, ini udah lulus. Masya Allah. Usia 11 tahun lulus SMP. 11 tahun lulus SMP? Ya. Tapi sekolah terus berlanjut? Berlanjut. Kalau Ustadz kan tadi di-cut gitu ya? Ya. Kalau beliau terus gitu? Usia 17 tahun tuh S1. Allahu Akbar. SMA baru lulus kelas 3 SMA 17 tahun tuh? Belum 18. Kelas 2 ya? Iya, rata-rata 18. Ini 17 udah S1. Udah selesai. Usia 18 meninggal. Ya, 90 adalah MTS di sini. Ya. Nah, aturan dari pemerintah MTS swasta itu harus sebuah yayasan. Harus punya yayasan. Ya, harus punya yayasan. Ya. Nah, berdirikanlah yayasan. Waktu itu sebelumnya kan pesantrennya bukan Al-Khiriyah, pesantrennya itu. Sebelum tahun 90 bukan Al-Khiriyah. Bukan Al-Khiriyah namanya? Al-Ihsan. Al-Ihsan. Iya, namanya Al-Ihsan. Iya. Gitu. Tadi walaupun nama Umi Al-Khairiyah belum dipakai untuk nama pesantren. Belum. Oh, gitu. Belum. Nah, yang dipakai itu nama pertama Al-Ihsan. Ihsan itu ada kaitan dengan nama seseorang atau enggak? Nah, itu kurang tahu justru saya. Oh iya. Nah, cuma barangkali nama gurunya dulu? Enggak, bukan. Bukan juga ya? Bukannya. Kalau guru tuh kalau nggak Syafi'i, Sujai gitu. Namanya itu gitu. Kayaknya saya lebih cenderung Sujainya deh. Karena bapak saya sering cerita di Pataruman itu ada kiai namanya Ustadz Sujai. Mungkin ya, tapi saya bapak itu Pataruman pesantren tuh. Itu ulama di situ ada Mama Sujai. Bisa jadi ini.
Wallahu alam juga. Wallahu alam, gitu. ya. Kalau Sujai juga kan yang ada juga yang di Carasas. Ya gitu. Ya, itu nah, saya persisnya Syafi'i atau Sujai saya lupa. Di antara itulah ya. Di antara dua itulah. Ya. Jadi bukan Ihsan bukan. Bukan Pak Ihsan. Bukan. Nah, tahun 90 itu harus ada yayasan, akhirnya didirikan yayasan. Dewan Pembina waktu itu almarhum Bapak ya. Kemudian ketua-ketua yang lainnya menyepakati karena ini dulu wakafnya Ma Khairiyah. Kebetulan kan tadi dulu ya anaknya dibagi dua ya. Yeah. Ada yang ikut Ma dan ikut dan yang mengurus Al Khairiyah ini anak yang ikut ke Ma Khairiyah. Sehingga merasa bahwa Khairiyah perlu diabadikan. Betul. Gitu. Akhirnya dibentuklah ya, dikasih namanya Al Khairiyah sebagai bentuk penghormatan takzim terhadap beliau. Takzim, mudah-mudahan pahalanya terus mengalir. Amin. Termasuk ke suaminya yang menjadi guru dari ayah. Iya. Kepada ayah juga pada semuanya. Masya Allah. Ya. Lanjut, Ustaz. Nah itu berjalan. Saya itu masih menempuh pendidikan ya tahun 90. Di mana itu, Ustaz? Ya SMA saya di Bandung. Tahun 90 berapa? Lulus 95 ya, lulus SMA tuh. Nah. Loh, saya 96 kok. 95, 96. Ya, oh, delay ya sekolahnya dulu ya? Iya, sempat delay juga. Sempat delay juga ya? Gitu, Iya. 95, terus... Ini kalau SMA-nya hampir seangkatan, bisa dia seangkatan. Kan tahun ajaran itu 95, 96. Saya 94, 95. Berarti 1 tahun selisihnya. Nah, itu saya lanjut kuliah. Kuliahnya saya nggak ada kaitannya dengan keagamaan atau pendidikan. Saya ekonomi. Teknik geodesi. Wow, teknik? Geodesi. Apa itu? Geo kan ini? Bumi. Desi ukuran. Bukan artis? Bukan. Oh, bukan. Itu di Sari itu. Kirain bumi berkaitan dengan Mbak Desi. Ya. Mengukur bumi. Mengukur bumi. Ya. Nah, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geodesi, terus fokus keahlian saya di pengukuran dan pemetaan kadastral. Apa itu? Pengukuran, pemetaan kadastral. Kadastral itu? Pendaftaran tanah. Untuk sertifikat. Iya. Ya, yang diterong gitu. Karena saya memang tugas belajar dari BPN. Gitu. Jadi ikatan dinas sampai BPN saya itu. Ikatan dinas. Ya. PNS. Diteruskan atau mengundurkan diri? Wah, nggak enak lah bukan mah. Bukan untuk diomongkan. Bukan diomongkan. Tapi berkecamuk di pikiran. Oh, itu lama. Sekarang mah udah santai. Santai aja. Dulu berkecamuk antara mundur kayaknya kalau saya mundur kayaknya bakal sengsara nih. Galau lah udah. Galau. Kalau maju kayaknya ke neraka nih. Nah, kan di situ lah. Iya, gitu ya. Ya udah bisa disimpulkan ya. Gitu. Ya, salah satunya sengsara dunia nggak apa-apa deh. Iya. Jadi alhamdulillah saya nikah tuh lagi sengsara sama istri saya. Baik, Ustaz. Saat itu Ustaz melanjutkan kuliah di Bandung ya. Kuliah Jogja. Oh, di Jogja. Ya. SMA di Bandung. Di Bandung sampai lulus sempat menjadi PNS. Ya. Kemudian karena kegalauan mending tinggalkan walaupun masalah dunia lebih besar, tapi madharat akhirat lebih dahsyat lagi. Ya. Itu pertaruhan dan pertarungan dan pertaruhan luar biasa. Ya. Saat itu ini sudah Al Khairiyah namanya. Udah Al Khairiyah. Siapa yang menggarap? Selama Ustaz waktu itu di SMA, kuliah, kerja, itu di sini siapa? Waktu itu Mas untuk pengelolaannya ya. Iya. Pimpinannya di sini. Pimpinan di sini. Kalau ketua yayasan waktu itu Ustadz Yasa Samsudin. Ustadz Yasa yang di Bandung. Almarhum. Gitu. Iya. Setelah Ustadz Yasa meninggal, sebelum meninggal ya. Beliau di sini? Domisilinya dari Bandung. Nah, yang mengelola di sini siapa waktu itu? Umi Lilis. Sudah Umi Lilis. Sama Ustadz Apip. Iya. Berarti itu masa-masanya Ustadz di sekolah, di kampus, bekerja sampai menikah, kemudian pindah ke sini itu masih Umi Lilis berarti. Berarti Umi Lilis itu berapa lama tuh? Beliau tuh dari estafeta dari siapa sebelumnya? Ya sebenarnya setelah teknis itu dari Bapak langsung. Oh, gitu. Dari tahun 97 meninggal, Bapak langsung ke Umi Lilis. Iya, berdua sama Ustadz Apip. Iya, berdua sama Ustadz Apip itu sampai. Itu berarti kakak adik ya? Iya, kakak adik. Iya. Langsung Ustadz Husain. Iya. Ustadz Husain Alfitroh. Iya. Gitu. Jadi dari anak pertama kan Ustadz Yasa, yang berikutnya Ustadz Apip, Ustadz Husain, Umi Lilis, Umi Imas, Tahida baru saya. Gitu.
gitu. Ini berarti bungsu. Bungsu lahir. Iya. Saya sempat waktu 2002 saya nikah, 2000 langsung saya pindah ke sini waktu itu. Sampai 2004, kemudian karena di sini juga saya harus hidup ya, harus mencari penghidupan gitu. Sementara amanah almarhum gitu, urus nih lembaga, jangan berharap dari lembaga. Makanya saya keluar dulu deh, cari modal dulu gitu, baru kembali tahun 2011 saya ke sini. 2011 dan lanjutkan di sini. Ketika di luar itu gabung dengan Ustadz Hilman. Ya, saya berguru sama beliau almarhum rahimahullah ya. Ustadz Hilman Rosyad teman-teman ya, yang tim kalau mungkin di publik dikenal sebagai Nasider. Dan pernah juga membintangi film ya. Pernah main film layar lebar ya. Ya, layar lebar. Film apa itu? Lupa saya. Lupa namanya. Ya. Nah, beliau bergabung dengan Ustadz Hilman Rosyad teman-teman. Selanjutnya Ustadz. Ya, waktu saya kembali ke sini lagi tahun 2011 ya. 2011 balik ke sini. Tepatnya tanggal 27 September 2011 saya kembali lagi ke sini. Itu bersama-sama Umi Lilis ya, dan Ustadz Atib gitu ya. Semuanya dengan kakak-kakak gitu mengelola Al-Khairiyah ini ya. Alhamdulillah. Dan 2012 saya mulai memikirkan bagaimana kelanjutan pendidikan ini, sehingga tahun 2013 saya putuskan mendirikan SMA Al-Khairiyah. Ya, SMA itu baru 2013. Baru 2013. Ya, berarti nggak jauh beda sama Al-Uswah ya. Al-Uswah 2014. Yayasan. Ya. Udah 13 yayasan, 2014 kita mulai. Nah, kalau secara ininya 2013 tuh SMA berdiri. Secara teknisnya, administratifnya saya udah dari mulai 2011. Jadi begitu 2013 berdiri, kita langsung menerima sampai 3 kelas. Oh, subhanallah. 3 level. Iya. Dengan jungkir balik, pendanaan segala macam. Ya alhamdulillah sampai sekarang berarti angkatan ke-7 ke-8 sekarang. Angkatan ke-7 ke-8. Ya, ke-7 kemarin yang udah wisuda, yang 8 udah wisuda kemarin. Sekarang yang ke-9. Alhamdulillah. Untuk tahun ini sudah alhamdulillah yang alumni MTS sudah banyak yang menyatakan akan tetap di Al-Khairiyah, kemudian dari luar itu juga udah beberapa yang mau siap untuk daftar ke sini. Ya, begitu. Baik. Ustadz, semoga terus berkembang, perjuangan ini masih panjang. Kita juga harus mewariskan lagi perjuangan, bukan mewariskan harta saja ya. Mewariskan perjuangan kepada anak-anak kita. Semoga Al-Khairiyah ini terus berkibar. Boleh pesan buat ini ada tambahan sedikit ya. Boleh. Antum yang barusan bilang kita tidak mewariskan harta, tapi ilmu ya. Mewariskan perjuangan gitu. Itu salah satu doa Al-Khairiyah. Amin. Orang yang orang kaya gitu ya. Itu setiap doanya apa? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Allahu Akbar. Jadi yang diingat keadaan miskin dalam keadaan kaya gitu kan. Tapi apa yang dilakukannya? Diwakafkan, dihibahkan untuk perjuangan Islam. Biarlah tidak ada apa yang di ini itu yang penting ini kayanya nanti dia. Begitu. Ya, jadi yang ditinggalkan bukan harta sebenarnya. Betul. Meninggalkan perjuangannya gitu. Karena salah satu doanya matikan aku dalam keadaan miskin. Iya. Semoga terus terwariskan Ustaz perjuangannya beliau dari ayah guru, dari guru-gurunya lagi gitu ya, beliau ke sini. Semoga terus melanjutkan dan bahannya juga sudah ada ya dari putra-putranya Umi Lilis, ada Kang Hilal dan sebagainya, itu juga modal aset kita ke depan. Boleh Ustaz pesan-pesan buat teman-teman yang nyimak di YouTube? Pesannya apa ya? Kalau pesan secara ininya, karena saya belajar dari Al-Khairiyah yang berkorban dengan meninggal menapikan ya, menghilangkan rasa. Kalau saya tanya di pengajian santri ya, Al-Khairiyah itu sampai melamarkan istri, subhanallah, kan demi melanjutkan perjuangan. Dan pertanyaan pertama sebelum melamarkan tuh, siapa yang nanti akan meneruskan perjuangan ini kalau bukan anak-anak kita? Itu. Sehingga harus ada anak-anak lahir dalam keluarga, anak-anak yang soleh, dicarilah bibit yang soleh. Gitu. Insya Allah, amin. Semoga semuanya terkabul Ustaz. Amin. Dan berjumpa lagi dengan para pendiri ini kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terima kasih, sangat menginspirasi, semoga bermanfaat untuk umat semuanya, teman-teman. Demikian, dan saksikan selanjutnya vlog pesantren yang lain, semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.